Audio tes. Signalnya ya, mungkin ya. Jadi kalau live ini signalnya jalan-jalan dulu baru nyampe ya. Aku tunggu sampai udah malam. Audio tes. Halo, akhirnya malam kembali ya. Hai, good evening, selamat malam, dan malamnya datang lagi. Thank you so much ya for being here tonight. Ya, please aku ucapin selamat datang di sini. Tolong komen supaya aku bisa ucapin terima kasih buat kamu yang sudah hadir di liveku ya. I'm really happy to see all of you. Ya, before we begin, let me share tonight's themes in English so you can feel the whole vibration of it. Tonight's theme is your life depends on your mood. Oh yeah, it sounds simple ya, but it's deeply true ya. The way you feel can shape your actions, your energy, and the direction of your entire day. So, selamat malam semuanya. Terima kasih udah hadir. Dan dalam bahasa Indonesia, tema kita malam ini adalah hidupmu tergantung moodmu. Hey, akhirnya malam juga. Dan ini sudah weekend ya. So happy weekend ya buat kalian. Pasti kalian lagi jalan-jalan ya. Pasti kalian lagi di mana? Pasti lagi nongkrong di mana? Karena ini weekend, jadi kalian mau happy ya. Bagi yang di rumah, gabung dong dengan aku ya. Now I will switch to bahasa Indonesia supaya kita lebih masuk lagi, lebih dekat dan lebih terasa ke kehidupan yang nyata. Oke, teman-teman, we are talking about mood. Iya, your mood. Your life depends on your mood. It's really sounds simple ya, but it's deeply true. Oke, man. Oke, sekarang aku mau kasih tahu Rajab Ali. I don't know the language ya, because I am not Indian, so please type in English ya. Okay, Rajab Ali, thank you ya for comment on this small space of mine. In the beginning, I told you, I thank you so much ya for your being here tonight. So I'm really happy to see all of you. Before I begin, let me share tonight's theme in English, so you can feel the whole vibrations of it. I thanks to Rajab Ali for the commenting here. Tonight's theme is about your life depends on your mood ya. Sounds simple but deeply true. Oke? Mood itu seperti remote TV ya, teman-teman. Remote TV. Masalahnya banyak orang yang membiarkan remote itu ada di tangan orang lain. Ada yang nyentil sedikit, moodnya turun. Ada yang ngomongin salah nada, moodnya pecah. Ada kerjaan numpuk, moodnya hancur ya. Jadi ini tergantung mood. Apa bahasa Indonesianya mood ya? Perasaan kali ya. Mood ya. We are talking about mood. Jadi pertanyaannya, kenapa hidup kita ditentukan oleh hal-hal sekecil itu? Hey, pertama kali aku mau tepuk tangan dulu. Type here ya, welcome you ya, type a comment here ya. Jadi aku bisa diucapin selamat datang buat kalian ya. Thank you for being here, thank you for joining ya. Bayangin ada 2 orang, aku mau kasih sampel ya. Bayangin ada 2 orang bangun pagi ya. 2 orang bangun pagi. Orang pertama buka mata, lihat chat kerjaan, dia langsung kesel ya. Langsung cemberut,
Tanpa sadar satu notif aja yang kecil, satu notif kecil, mungkin ada satu line begitu, bisa mengatur seluruh hidupnya hari itu. Jalan ke dapur kesal, mandi terburu-buru, lihat orang di jalan pun gampang marah. Kenapa? Karena dia memberi izin kepada mood itu untuk menguasai dia. Itu orang yang pertama. Nah, orang yang kedua gimana? Bangun pagi sama lihat chat. Mungkin dia mau tahu notif apa yang aku terima pagi ini. Setelah lihat chat, dia tarik napas. Dia bilang ke dirinya, aku atur mood dulu sebelum aku baca chat. Dia udah tahu bakalan ada chat ya di handphone, dia udah pegang, ada chat ya, dia lihat dari atas, ada chat. Tapi dia tarik napas dulu, pergi dulu ke dapur, dia minum air dulu, stretching sedikit, iya kanan kiri, sini, kepala leher semua. Dia memilih respon, bukan reaksi. Dan hasilnya setelah dia fresh ya, dia baca chat yang tadi. Udah, oke. Gitu ya, ini dia yang dapat ya. Dan hasilnya hidupnya tidak dikuasai oleh mood kecil, karena dialah bosnya. Kita manusia, kita bosnya, bukan mood itu bos kita, tapi kita bosnya mood, bukan mood bosnya kita, begitu ya teman-teman. Jadi bedanya hanya satu, yaitu kesadaran. Nah seperti itu ya teman-teman. Tepuk tangan dulu dah. Jadi hanya gara-gara satu notif, gara-gara satu hal kecil, hanya gara-gara hal tertentu, mood kita bisa hilang. Jadi dalam satu detik seperti lebih ringan daripada membalikkan telapak tangan. Seperti itulah mood ya. Jadi sekarang kalau kita nggak bisa ngelola mood ini, jadi dampaknya jadi negatif gitu ya kawan-kawan ya. Kalau mood kita tidak olah, dampaknya sangat besar. Bener dong. Apa dong dampaknya? Coba kita pikir-pikir. Kalau misalin pagi aja kita dapat chat, mungkin ada notif yang kita nggak berkenan, tadinya kita aman aja, tiba-tiba ada yang buat sebel atau apa gitu. Ada aja dan ada aja. Kalau itu terjadi, dampaknya udah besar gitu. Jadi kita menyakiti orang yang, ya kita masih di rumah ini. Kita bisa menyakiti orang-orang terdekat kita. Kita membuat keputusan buruk. Kita jadi mudah capek, seharian itu capek. Kita cepat tersinggung dan jadi kita versi yang tidak kita sukai. Nah, seperti itu teman-teman. Selamat datang ya ke live-ku, ke ruang kecilku di mana hanya ada aku yang bicara. Dan mengharapkan kalian komen ya. Dan aku tahu ketika kalian komen di sini, it means that kamu dalam keadaan sehat-sehat ya. Semoga sehat selalu, segalanya sehat, pikiran sehat, hati sehat, dan rezekinya sehat. Komen dong, jangan ngintip-ngintip ya. Tapi aku terima kasih walaupun ngintip nggak masalah. Semoga ini jadi inspirasi untuk kalian ya. Dan satu hal penting yang jarang kita sadari adalah ini. Mood negatif paling sering kita tumpahkan justru kepada orang terdekat kita. Kalau misalin ada suaraku lambat atau misalkan gimana bisa di ini ya. Slow ini ya. Kenapa? Atau pasangan kita. Karena pasangan adalah orang yang kita rasa aman. Tapi justru karena kita merasa terlalu aman, jadi kita lupa menjaga energi kita. Kita lupa mengontrol suara kita, nada suara kita. Kita lupa menahan kata-kata. Dan tanpa sadar kita membawa pulang semua energi negatif yang datang dari luar itu ke rumah. Ya, padahal tadinya itu di rumah udah aman-aman aja, udah clean, sudah menunggu
ingin datang ke rumah, semuanya sudah ready, tapi karena kita membawa energi negatif dari luar ke rumah, jadi yang kecil itu pun jadi semua negatif di dalam rumah, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi begitu dahsyatnya mood ini yang kita bawa dari luar, yang dikemas menjadi energi negatif dari luar, dan kita melemparkannya ke orang yang paling mencintai kita, teman-teman. Seperti itu jadinya. Coba kita pikir-pikir dulu. Ketika ada dari luar, kenapa harus kita bawa ke rumah dan mood kita jadi jelek? Kan kayak gitu. Harusnya selalu kita katakan rumah itu tempat kita istirahat. Ketika toksik-toksik di luar itu adalah negatif, berarti rumah adalah tempat yang positif, di mana kita harus membangun semua energi positif di dalam rumah. Seperti itu. Contohnya begini. Kamu pulang dalam mood jelek karena satu urusan atau kegagalan atau apalah itu yang terjadi di luar gitu ya. Jadi sampai kamu di rumah, pasangan kamu cuma nanya, sudah makan? Ketawa dong. Pertanyaannya cuma gampang, sudah makan, tapi karena moodmu hancur, teman, kamu jawab dengan nada ketus. Nah, ketus. Syukur dijawab. Lalu suasana berubah kan. Padahal tadinya bukan pasanganmu ini sumber permasalahan. Permasalahan kamu bawa keluar. Tapi karena kamu nggak bisa memanage, nggak bisa menguasai moodmu ini, karena kamu karena bosnya itu adalah moodmu atas dirimu, jadilah seperti ini. Kamu yang mengundang energi negatif datang dari luar ke tempat istanamu, ke tempat yang harusnya kedamaian itu ada gitu ya. Karena sudah di welcoming, sudah datang ke rumah, yang menyambutnya sudah senyum, suami atau istri di rumah sudah menyambut dengan senyum, padahal muka kita jutek sampai ke rumah, ditanya bagus-bagus kita nggak ngejawab, berarti kita membawa energi negatif ke rumah, dan pasangan kita pun bingung, kenapa sih dia? Nah, seperti itu ya teman-teman. Dampaknya bisa jauh lebih buruk daripada yang kamu bayangkan. Jadinya si pasangan merasa dia nggak dihargai. Jadi hubungannya jadi tegang. Percaya diri pasangan turun karena merasa salah terus. Rumah yang harusnya tempat pulang berubah menjadi tempat was-was. Nih, begitu teman. Jadi mood negatif yang tidak bisa kita kelola ini bisa merusak rumah tanpa kita sadari. Begitu teman-teman. Jadi maka malam ini kita belajar mengurangi itu pelan-pelan. Halo. Aduh, kenapa? Ternyata lebih enak mengintip ya. Mengintip itu lebih enak ya daripada partisipasi ya. Ternyata melihat dari kejauhan itu kayak ngelihat ini loh, apa namanya? Kayak yang paling enak melihat dia dari kejauhan itu di waterfront. Ketika kita ngelihat pemandangan itu dari jauh indah gitu ya. Kita nikmatin orang-orang yang ada di sana tanpa kita berpartisipasi masuk ke dalam arena di waterfront itu, seperti itu. Jadi curi-curinya dari luar teman-teman, seperti itu. Jadi begitulah. Jangan pernah membawa mood negatif yang kita dapat dari orang di luar, entah karena hubungan apakah yang kalian dapat di luar, ke dalam rumah. Dampaknya bisa sangat buruk ya, bisa terus bertambah. Jadi mood negatif yang tidak bisa kita kelola ini merusak kita sendiri, merusak hubungan kita di rumah kita. Kita jadi marah, sentimen, sensi, apa aja segala sesuatu. Muka kita yang tadinya bagus jadi petak-petak semua. Gimana itu? Nah, arah positif mood yang sesuai dengan realitas gimana ya? Sekarang kita bahas mood positif ya, bukan mood palsu ya. Perasaan yang positif, bukan yang palsu. Bukan senyum terpaksa, bukan pura-pura bahagia. Jadi mood positif itu yang aku maksud di sini adalah mood yang terlatih, mood yang muncul dari kesadaran. Ketika kita datang dari luar sampai di rumah kita udah ngelihat ya rame gitu, ada enak aja, semuanya udah nyaman, enak lah itu, pokoknya rumah bersih, nggak berantakan, aku udah lepas dari orang-orang tadi.
kita lepaskan mood yang tadi itu, ya sudah, kita pulang ke rumah anggaplah tidak pernah ada, walaupun itu ya kita mengotak-ngotakkan pikiran kita itu ya untuk yang tadi itu. Nah sudahlah, nanti ada waktunya itu, karena kita wajib menghargai pasangan kita, bukan wajib ya saling menghargai seperti itu ya. Jadi itu mood positif yang dibangun dengan kesadaran. Contohnya dalam kehidupan nyata seperti apa? Kalau kita lagi capek, nah ketemu pasangan kita di rumah, ada suami, ada istri, ada keluarga, ada kakak, ada entah siapa saja yang ada di rumah. Jadi kalau kita lebih capek, kita udah tahu kita capek dan kita lihat suasana rumah sudah nyaman sebenarnya untuk konsep kita, ya sudah, kita lihat ya gimana, nggak ada salahnya kita menjawab dengan lembut. Dengan kesadaran kita tanpa paksaan. Malam Pung, sehat dan sukses ya Pung. Iya Pung, selamat malam juga. Thank you. Aku kasih lihat. Sehat-sehat juga di sana ya. Ya, sehatkan dulu hati, sehatkan dulu pikiran, begitu ya. Jadi terima kasih sudah hadir di sini gitu ya. Dengerin ya sampai habis. Bawa minum, lihatin ke aku gitu ya Pung ya. Itu tadi, kalau kita lagi capek dari luar ya, kalau kita ditanya lebih bagus kita menjawab dengan lembut, nggak ada salahnya. Ya, kamu berarti sudah membantu melepaskan energi negatif itu masuk ke rumah. Kita diuji karena kita hidup dengan orang lain yang tidak diri kita. Contohnya kita dengan pasangan kita itu bukan bagian dari badan, maksudnya bukan kita, bukan kloningan kita, tapi itu adalah personil yang lain ya. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa memaksakan apa yang kita pikirkan, ya sudahlah, udah selesai, udah di luar. Walaupun memang itu nanti ada waktunya untuk membicarakan gitu ya, mungkin kamu bisa berdiskusi, atau kamu sedang tertekan tapi kamu bilang aku butuh waktu sebentar ya, sebentar ya gitu, pasti dikasih waktu gitu ya. Terus kalau kamu hampir emosi tapi kamu memilih diam dulu 10 detik, tarik nafas supaya enggak menyakiti orang lain dengan bahasa kita. Nah itu mood positif. Kalau kamu sedang pusing tapi tetap menghargai pasanganmu yang bertanya hal kecil, itu mood positif. Kalau kamu sedang bad mood, perasaan kamu moodnya tidak baik, lalu kamu lemparkan kepada semua yang kamu lihat, pasangan, teman, orang yang ada di rumah, anak-anak, atau siapa yang kamu temui di rumah, jelek kan? Jadi semua bingung, kenapa? Atau misalkan si mama pulang, tiba-tiba mamanya jutek wajahnya, kenapa sih? Kok kayak gitu ya? Tadinya anak-anak misalkan atau suami udah nunggu dari mana mam? Nah kayak gitu. Ketika si papa pulang juga ditanya gimana? Nah seperti itu ya. Jadi kita sendiri yang mengatur kebahagiaan kita. Kita buang energi yang negatif, jangan sampai masuk ke istanaku. Tidak, no way. Jadi mood positif itu bukan tentang merasa bahagia, tapi tentang menjadi dewasa secara emosional teman-teman. Tentang cara kita memilih merespon. Itu ini kita, pilihan kita. Mau menjawab seperti apa, itu pilihan kita. Mau bahagiakah kita setelah ini, pilihan kita. Mau kita bertengkarkah, itu semua pilihan kita. Jadi dalam konsep ini, mau kamu bahagia, mau kamu marah-marah, mau rumahmu energinya positif, mau rumahmu energinya negatif, itu terserah kamu. Oke. Ketawa dong. Ketawa. Iya. Jadi dan kalau mood positif itu dilatih pelan-pelan teman, hubunganmu lebih hangat. Jadi gampang aja mengundang sesuatu yang positif ke dalam kita, itu gampang. Itu pilihan kita. Tapi kalau di rumah memang sudah neraka dan kita datang, mau energi positif kah, mau energi negatif kah yang kita bawa dari luar, kalau di dalam itu sudah neraka, tetap neraka tahu kawan-kawan. Jadi kita rumahnya sudah neraka, udah negatif energinya, kita datang bawa energi negatif, kita tambah stres, semakin negatif. Nah kalau kayak gini kejadiannya ya kita sudah
cari dong yang yang menstabilkan energi kita, seperti itu ya. Tapi kalau kita di rumah kita tahu energi itu positif, kita datang semuanya sudah baik, bersih, aman, nyaman, nggak berantakan kayak di luar. Nah, berarti ada energi positif yang sudah tumbuh di dalam rumah. Jangan kamu kotori lagi. Oke, teman-teman. Mood positif itu berbuah, kawan-kawan. Jadi hubunganmu lebih hangat, orang merasa aman denganmu, auramu lebih enak dilihat. Doa-doanya lebih semangat, lebih nyaman. Ketika kemarahan, emosi ada, yang namanya kata orang, jangan marah-marah, rezekinya nanti jauh. Ingatlah itu. Tapi ketika kamu senyum, apapun semuanya kamu hadapi, jadi ada penuh rasa syukur di dalam hati, legowonya lebih tinggi. Jadi aura kamu lebih enak, kamu makin dihargai karena stabil. Rumah terasa lebih damai. Ketika kamu datang lebih mengkomplitkan kedamaian itu, semakin senang gitu. Di mana kamu mencari kedamaian itu kalau bukan di istanamu? Masa di istana orang? Tapi kalau udah neraka di istanamu itu mau gimana pun juga kamu gak bakalan bisa invite surga ke situ, kawan-kawan. Jadi mood positif itu berbuah ya, dan buahnya itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Yang paling dekat denganmu, pasanganmu. Kalau belum punya pasangan, kakak, abang, orang tua. Kalau sudah punya pasangan, ada anak. Kalau belum ada anak, cuman pasangan aja, dialah satu-satunya yang merasakan buah itu, teman. Kamu lah yang membawa energi positif itu. Jadi kalau tadinya di rumah energinya setengah-setengah negatif positif, ketika kamu datang semakin positif, bisa jadi energi yang setengah-setengah tadi itu negatif sama positif itu ketika ngelihat kamu semakin senang, berarti kamu menginvite energi positif masuk ke dalam istanamu, seperti itu. Okay? Jadi aku pernah dengar satu cerita ya, teman-teman ya. Ada seseorang dulu yang moodnya selalu jelek. Ya. Salah sedikit kita marah. Sedikit lelah, marah. Dia langsung nyerah. Dia bilang, aku begini dari dulu. Ya udah, kalau kamu nggak mau, aku udah begini dari dulu. Enggak, kawan. Kita itu dari dulu nggak seperti itu. Kita itu putih bersih ya. Anak-anak bayi nggak langsung tukang marah kan teman-teman. Itu ada karakter yang dibentuk seiring dengan waktu. Itu tergantung kita bagaimana kita berkarakter. Nggak ada aku seperti ini dulu, nggak ada seperti itu. Kalau kamu memilih itu karaktermu, ya begitulah kamu. Kalau kamu memilih karaktermu seperti itu, ya seperti itu. Jangan bilang aku dari dulu seperti ini. Berarti tidak ada keinginanmu untuk menjadi positif seperti itu. Tapi suatu hari kawan-kawan, si kawan ini sadar kalau moodnya itu tidak berubah, hidupnya tidak akan kemana-mana. Seperti itu. Di situ-situ aja stuck gitu. Dia mulai dari hal kecil. Bernapas lebih panjang setiap pagi. Latihan napas. Ketika kita tarik napas pagi-pagi, buka jendela, buka pintu. Itu dulu yang kita kerjakan. Seperti yang tadi orang tadi, dia lihat notif di handphonenya. Aduh, aku letakin aja dulu, bodo amat, nanti itu aku mau napas dulu. Aku mau minum air putih dulu. Aku mau gini-gini dulu, ngelihat dulu. Si papa udah di rumah, udah ini bangun kah? Atau si mama udah bangun kah? Anak-anak udah bangun, kakak, adik sudah bangun kah? Ya seperti itu. Ya sudah, seperti itu. Simple banget cara membuat bahagia. Jadi membiasakan diri kita jeda 3 detik sebelum menjawab. Ketika ada pertanyaan, jangan kita langsung sambut begitu. Coba kasih waktu. Tapi karena apa? Karena kita narik napas. Kalau ada konsep seperti ini, aku bukan ngasih tahu ya. Ini inspirasi atau bagaimana ya. Pengalaman juga karena teman-teman orang banyak yang cerita. Kalau aku pribadi, sebelum aku melontarkan sesuatu ya, setelah aku pelajari, aku pikirkan dulu ke negatifnya. Nanti kalau aku bilang begini, pasti begini. Kalau aku bilang begini, pasti begini. Nanti nggak mau ah. Nah, seperti itu. Jadi ada waktu 3 detik. 4 detik, 5 detik seperti itu yang harus kita kasih ke diri kita ya teman-teman. Jadi membiasakan diri kita seperti itu. Jadi membuat ruang tenang di dalam kepala kita begitu. Jadi perlahan orang-orang mulai bilang, kamu berubah ya. Lebih lembut. Mama kok jadi lebih lembut ya sekarang ya. Jadi si papanya kan iya ya, membawa energi positif ke
pasangan kita. Dan ketika papanya pulang, papanya kok jadi baik ya, jadi senang gitu, senang itu rumah itu senang. Sama-sama kedamaian itu ada. Jadi jangan bilang ini gini-gini, karena kita lah yang menciptakan itu sendiri, teman. Kalau udah ada source-nya itu di rumah itu sudah positif, bawalah yang positif. Karena kamu yang tahu bagaimana kehidupan di dalam rumahmu seperti itu. Itu bukti mood bisa dilatih, teman-teman. Jadi mood bukan identitas. Mood adalah kebiasaan emosional dan kebiasaan itu bisa diperbaharui. Ingat ya, kebiasaan itu bisa diperbaharui karena keinginan kita untuk memperbaharuinya. Jadi mood adalah kebiasaan emosional dan kita bisa memperbaharui itu. Karena itu pilihan kita. Mau menjadi marah kah, menjadi senyum kah, menjadi ramah kah, itu pilihan kita, teman-teman. Jadi jangan membuat image negatif untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Semangat! Panjangnya. Aduh, enggak. Gitu ya. Semoga kalian sehat-sehat di sana. Yang kita cari di dalam hidup ini cuma satu, ketenangan, kedamaian. Sekalipun enggak ada uang di rumah, sekalipun enggak ada apa, yang penting kita bisa makan. Masalah nanti. Memang banyak kebutuhan yang setiap hari harus kita penuhi. Tapi dengan muka kita marah, dengan kita negatif, apakah sudah bisa dipenuhi? Tidak. Malah semakin menjauhkan segala sesuatu yang akan datang ke kita. Sih konsepnya seperti itu ya. Nggak tahu ya, mungkin apa ya, kita memikir juga si Ani itu marah-marah terus tapi banyak duitnya. Gimana ya konsepnya seperti ini ya. Ada satu keluarga ngelihat keluarga yang lain, enak banget ya mereka itu, gimana ya, ini kita melihat keluarga orang lain, mereka ramah, senyum-senyum, selalu ini damai aja, kayaknya nggak ada yang susah ya. Tapi ada lagi satu lagi, setiap hari bertengkar tapi banyak duitnya. Mereka kok bertengkar aja ya, padahal duitnya banyak. Kayak gitu, teman-teman. Jadi ukuran kebahagiaan itu bukan uang. Ya mungkin orang bilang, ya itu kan kamu, karena kamu gampang aja ngomong kayak gitu. Percaya, itu tergantung bagaimana cara kita mengelola. Kita tahu banyak tuntutan, banyak beban, banyak ini, banyak, tapi bagaimana kita mengelola itu? Percayalah. Itu. Karena dengan marah-marah pun kita nggak akan ada solusinya. Tapi coba kita senyum, kali aja ada rezeki. Karena kita berbuat baik kepada orang terdekat kita, itu saja sudah satu hal yang membuat positif. Ya mungkin semoga Tuhan melihat, ya sudahlah kalian berdoa baik, kuberikan untuk kalian ini. Ada giveaway gitu ya. Sekarang tanpa gerakan fisik pun ya, mari kita duduk dengan nyaman. Kita tidak perlu yoga saat ini untuk membuat kenyamanan itu ya. Tidak perlu peregangan. Kita hanya perlu hadir untuk diri kita sendiri ya. Karena kita butuh kenyamanan atau pandangan yang lembut. Kita tahu pandangan yang lembut, bukan pandangannya lembut kayak es krim. Dari sorotan mata kita tahu, kawan-kawan, sorotan mata yang palsu sama yang palsu lawan katanya apa? Asli gitu ya. Sorotan mata yang palsu sama asli itu bisa kita bedakan. Dari nada bicara yang benar-benar lembut dari dalam hati sama yang palsu bisa kita rasakan, teman-teman. Semoga kita menjadi energi positif untuk orang terdekat kita. Sementara sebelum kita memberikan energi positif kepada orang lain atau lingkungan, tempat kerja atau apapun itu, buatlah sendiri energi positif itu di dalammu, di tempatmu, di istanamu, begitu. Untuk apa kamu memberikan energi positif kepada orang lain, tapi tempat tinggalmu, tempat tidurmu, tempat makanmu, tempat langkah-langkahmu semua di rumah itu negatif? Nonsen. Jadi coba kita tanyakan sama diri kita sendiri, mood apa yang bawa aku seharian tadi? Aku. Kalau aku ditanya, mood apa yang aku bawa seharian tadi? Ya moodku apa ya, biasa aja.
Yang penting kita hadapin semua, kita syukurin apa yang ada, cuman kita percaya, dalam hati kita berharap sesuatu yang positif, tapi positiflah yang datang. Tarik napas sebelum kita mengucapkan sesuatu. Oke teman-teman. Pertanyaan kedua, energi apa yang tadi sempat aku lemparkan ke orang lain, terutama pasanganku, orang terdekatku? Apa mood, energi negatifkah yang kuberikan ke dia, energi positifkah yang kuberikan ke dia? Kita tanya ke dalam hati kita. Kalau aku ditanya, aku nggak mau jawab karena ini pertanyaan dijawab di dalam hati. Apa ada seseorang yang mungkin aku sakiti tanpa sengaja hari ini? Coba kita bertanya sama diri kita, adakah orang yang aku sakiti tanpa sengaja hari ini? Atau adakah orang yang kusakiti dengan sengaja hari ini? Iya, aku sengaja nyakitinmu, itu udah kurencanakan dari dulu. Atau begini, planningku untuk menyakiti hatimu sudah berjalan dengan baik. Kalau itu beda. Tapi kalau tanpa sengaja kita menyakitin orang lain, tanpa sengaja kita menyakitin saudara, kakak, adik, tanpa sengaja kita menyakitin pasangan kita, teman-teman. Ya, walaupun kita nggak bisa bilang maaf hari ini, ya sudah bilang janganlah buat lagi seperti itu esok. Berusaha untuk merubah diri karena emosi itu adalah pilihan. Mau kita baik, mau kita senyum, mau kita marah, itu pilihan kita. Oke, teman-teman. Hadapi dengan jujur tanpa menghakimi diri sendiri. Kamu pribadimu tidak berhak menghakimi dirimu sendiri. Aku tidak berhak. Aku nggak mau menghakimi diriku, kawan-kawan. Dulu aku mau menghakimi diriku. Tapi ada seseorang yang sangat baik hati yang selalu menasihatin aku sepanjang tahun sampai saat ini. Untuk apa? Kadang aku kita melihat kebaikan yang ada di dalam diri kita berkat bantuan dari pasangan kita. Terkadang walaupun kadang dia nyebelin mungkin. Tapi lihatlah banyak hal positif yang bisa kita dapat. Ya. Karena kalau kita hidup sendiri kawan, kita nggak tahu kita benar atau salah. Kalau kita hidup sendiri nggak punya pasangan, misalnya kita hidup sendiri, kita bilang ke diri kita, aku mau hidup sendiri sampai selama-lamanya. Amin. Nah, seperti itu, kamu tidak akan tahu kamu benarkah, kamu salahkah. Kamu tidak akan tahu bagaimana menyakiti dan disakiti. Kamu nggak akan belajar jadi manusia. Kamu tidak akan belajar untuk menghargai, menghormati. Tapi ketika kamu tinggal dengan orang yang kamu pilih, kamu sudah menjadi manusia yang bisa menahan emosi. Kamu belajar banyak dari relationship itu. Hal yang sudah kamu pilih di dalam hidupmu, kamu belajar hidup dengan dia. Kamu belajar menghargai, belajar menahan emosi, belajar solve problem. Apa solve problem? Mengatasi masalah. Belajar banyak hal. Karena kita hidup bersama. Tapi kalau kita hidup sendiri, kita putuskan mau umurku 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai 1000 tahun dan kita mau sendiri, teman-teman, Anda ego. Anda nggak tahu kita sendiri di rumah kita sendiri. Bodoh amat nonton TV, makan ini. Kita mau teriak, mau marah itu tidak ada yang komen, teman-teman. Kita nggak tahu batasan kita. Apa kita menyakitin hati orang? Apa kita nggak tahu? Seperti itu. Karena kita tahu kita salah, karena kita belajar hidup bersama orang lain, ya. Kata orang, menyatukan dua kepala itu nggak gampang. Itu benar. Karena kepalanya dua nggak mungkin digabungkan, pasti susah. Jadi karena perubahan dimulai dari pengakuan yang kecil. Iya loh, Pak, tadi moodku memang buruk loh. Dan aku pasti bisa memperbaikinya itu nanti. Besok ketika aku balik lagi ke kantor, aku berusaha memperbaikinya itu lagi. Oh iya kah? Terus si papa nanya, kenapa rupanya? Iya begini. Oh ya sudahlah begini. Nah ketika kita diskusi seperti itu, karena nggak mungkin pasangan kita gembar-gembor sampai ke kantormu. Nggak mungkin dia menjatuhkanmu, kawan-kawan. Pasti oh iya gini aja, besok begini aja. Oh iya ya. Ada aja yang bisa diinikan karena kamu berbagi di situ. Tapi ketika ditanya, apa bukan urusanmu, jadi masalah ya, bukan urusan.
Banyak ya hal-hal yang kita dapat dalam kehidupan bersama, teman-teman. Itu mood kita paling penting. Mood kita jelek, kita bangun mulai pagi terus sampai malam jelek. Besok lagi circle terus jelek. Jadi akhirnya teruslah kita jelek mood kita. Seperti itu. Jadi itu kebiasaan kita sendiri. Bagaimana cara kita menghandle-nya itu kita. Kita yang menentukan baik tidaknya mood kita. Bukan mood itu yang menentukan apa yang harus kita lakukan hari ini. Teman-teman, ngomong itu gampang. Apakah aku bisa melakukan itu? Aku nggak tahu. Siapa yang tahu dirimu? Ketika kita sudah dewasa, kita memilih untuk hidup bersama dengan orang lain. Siapa yang tahu dirimu? Dia, pasanganmu. Ketika kamu masih dengan orang tuamu sendiri pun nggak tahu kamu itu gimana, teman-teman. Kenapa? Karena kehidupanmu sudah banyak di luar. Pergaulanmu sudah banyak di luar. Orang tua itu nggak tahu gimana sih sebenarnya anakku itu. Gimana kita mau tahu ketika kita chat anak kita saja, anak tidak langsung menjawab. Berarti di situ kita nggak tahu karakter anak kita gimana, teman-teman. Seperti itu. Tapi ketika nggak mungkin anak-anak ya, apalagi sekarang anak-anak sudah punya handphone sendiri, pasti mereka ketik-ketik sendiri, ini sendiri, mereka punya kehidupan sendiri yang mereka bangun sendiri, dan kita nggak bisa mengontrol ini, pertemanan dia ini. Mungkin dia lebih jujur ke temannya, ke tetangganya atau kemana. Nah, seperti itu. Nggak selamanya kita bisa tahu, teman-teman. Siapa yang paling tahu kita? Ya dia. Marahnya kita, semuanya kita. Jadi bersyukurlah kita masih ada gitu. Setidaknya kita ya berusaha untuk sekarang nggak bisa baik ya besok. Tidak ada yang memaksa kita harus jadi malaikat hari ini. Itu juga kayak gitu. Semua kita seperti itu. Kalau kita bisa baik, kenapa enggak? Tapi kalau kita merasa jahat itu membahagiakan kita. Ada gitu ya. Aku mau jadi jahat karena dengan jahat aku bahagia. Ada gitu. Ya kalau ada gitu ya kita mau bilang apa? Orang kan memilih kebahagiaannya masing-masing. Kalau menjadi jahat membuatnya bahagia ya sudah, itu pilihannya. Seperti itu, teman-teman. Kita tidak boleh menghakimi diri kita sendiri. Ingatlah itu. Jangan kita menghakimi siapapun karena kita tidak berhak. Cuman kita ngomong sama diri kita sendiri. Kita gini. Biasakanlah ngomong lembut dengan diri kita sendiri. Kalau kamu ngomong aja udah marah sama dirimu sendiri, gimana? Nggak ada jawaban. Jadi setiap buang napas, lepaskan satu hal kecil yang membuat moodmu berat hari ini. Pergilah kau setan. Seperti itu. Ingat, kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi jeda, istirahat. Ya, coba kalau kita sampai di rumah, kita bilang gini, Pak, aku mau istirahat dulu ya, entar dulu ya, 1 menit. Nah, pasti si Papa nggak marah-marah. Enggak dong, karena kita memintanya lembut. Tapi kalau bilang, jangan lu ganggu aku ya, aku nggak bisa, aku mau tidur, jangan kau ganggu. Si kawan nggak bisa merasa, kau nggak ngargain aku ya. Gitu kawan-kawan. Tergantung kita caranya yang mengatur itu seperti apa. Anak pulang ke rumah, kamu dari mana? Enak sih, mau tahu aja sih, mau urusin orang. Padahal nanyanya itu mamanya atau papanya nanyanya lembut, teman-teman. Tapi si anak menjawab nadanya ketus. Gimana? Coba. Bayangkan itu gimana coba. Nah, kita kan nggak bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Ya udahlah kalau begitu. Kan nggak mungkin kita bilang, bagus lo ngomong ya. Mulut kau hargain aku ya. Di sini ini mamamu itu ya, keluar. Kan nggak mungkin kayak gitu kan. Ya, jangan. Nah, sudahlah, ada waktunya semua untuk menghakimi. Ada waktunya untuk menasehati ya teman-teman. Ada waktunya untuk berbicara. Tapi kalau kita yang sudah dewasa ini, sebaiknya kita mendewasakan diri kita sendiri. Karena kita sudah dewasa. Walaupun dibilang orang, dewasa itu bukan karena umur.
Ada orang yang umurnya 100 tahun tapi nggak dewasa-dewasa. Pola pikirnya, cara dia berbicara, attitude-nya, segala sesuatunya tidak dewasa. Cara dia mengambil keputusan tidak dewasa. Tapi ada orang yang masih umurnya muda sudah dewasa. Pola pikirnya, cara pandangnya seperti itu. Jadi kita yang menentukan mau bagaimana kita. Oke. Sekarang aku mau ngasih tahu kan, dari konsepnya itu di dalam dunia ini ada 2 gender, ada laki-laki ada perempuan. Selebihnya terserah Anda, aku nggak tahu. Kalau ada pertanyaan siapa sih yang lebih moodnya gampang berubah-berubah, laki-laki atau perempuan? Nah, langsung kita lihat ke rumah kita, siapa di rumah kami yang paling susah moodnya ganti-ganti. Ya, teman-teman, nggak boleh menghakimin ya. Sebenarnya dua-duanya bisa berubah-berubah moodnya. Hanya caranya yang berbeda. Kalau perempuan biasanya lebih ekspresif ya. Moodnya lebih terlihat. Tergantung perempuannya juga. Ada perempuan suka ngomel, maka orang bilang, ini marah-marah aja, ini mama ini marah-marah aja, pulang marah-marah aja, ini. Ada yang seperti itu, tapi seperti yang ada aku sampaikan tadi itu tergantung kita, maukah kita perempuan mau laki-laki. Kalau laki-laki biasanya lebih menahan, tapi ada juga laki-laki yang nggak menahan, kan gitu kan. Jadi nggak merupakan satu keharusan seperti ini, gitu kan. Jadi bukan soal jenis kelamin mau tukang marah atau enggak, yang penting adalah siapa yang lebih sadar, siapa yang mau mengelola, siapa yang mau berubah. Itu yang menang. Kita sendiri untuk kebaikan diri kita sendiri kan, bukan kebaikan orang lain. Cukup kita berkaca sama diri kita sendiri. Mau kita bahagia, itu tergantung kita. Kalau sudah ada bibit yang positif, ya kita siram lagi semakin positif. Kalau bibitnya sudah negatif, mau kalian siram negatifnya banyak, mau kalian siram banyak-banyak, ya hanya doa. Teman-teman, kalau kita nggak bisa ngontrol mood kita, mood itu yang menjadi bos atas kita. Mood ini yang menentukan langkah kita. Ditelepon tinit sama teman, bisa nggak kita ketemuannya, kita mau ngebakso. Aduh, moodku nggak enak, nggak males. Kan temennya apa? Bilang, ih kawan ini udah diundang, nggak mau sekali lagi ngundang dia. Kenapa? Kata teman yang lain, aku baik nelpon. Dia bilang menurutku nggak bagus. Sombong ye, sekali lagi nggak aku undang dia. Seperti itu. Tapi ketika ada teman kita menelpon kita, mood kita nggak bagus, kita cuma menjawab apa? Sorry ya, kali ini kayaknya aku lagi capek. Bisa nggak besok? Besok ya jam sekian ya, atau lusa ya jam sekian, kan lebih ramah. Jadi teman kita pun merasa, oh iya, oke ya, bener ya. Oh kamu kenapa memangnya? Pasti ada pertanyaan. Oh aku lagi gini loh. Ya sudahlah ya, sabar ya. Pasti seperti itu teman kita ngomongnya dari telepon. Tapi kalau kita ditanya sama teman, kita bisa nggak Jel ya, kita makan mie sop ya dulu ya. Males moodku nggak enak, males aku. Jadi kita membawa energi negatif, yang negatifnya ke kita sendiri balik. Jadi kita lempar batunya ngelempar kita lagi, kita yang kena teman-teman. Jadi kalau kamu tidak bisa mengendalikan moodmu yang kadang sebesar gunung itu, maka gunung itulah yang akan menimpamu. Gunung itulah yang akan sandunganmu, seperti itu ya. Atau gunung ini yang menentukan arah hidupmu. Jadi mood yang besar itu, maksudnya jadi mood yang besar itu bukan masalah ya kawan-kawan. Yang jadi masalah adalah ketika mood tidak kamu pahami, tidak kamu olah. Mood kamu itu nggak kamu olah, dan akhirnya kamu lemparkan ke orang-orang yang nggak bersalah, yang nggak tahu apa-apa, kayak gitu. Siapa yang salah? Kita. Jadi kita dicap apa? Marah aja, males lah kalau kayak gini. Seperti itu. Jadi apapun itu, kita yang harus kita personilnya yang bisa mengelola mood kita. Ada juga gini, aku pulanglah dulu. Aku bilang aku mau pulanglah dulu. Nanti kalau aku lihat di sini di rumah ini pasti aku tambah senyum, hilang semuanya energi negatif yang ku dapat dari luar. Nah, seperti itu ya. Jadi
Malam ini kita belajar satu hal sederhana tapi penting, yaitu kamu berhak penuh atas moodmu. Yang lebih lembut, kamu berhak atas dirimu yang lebih stabil. Dan kamu berhak atas kedamaian di rumahmu sendiri. Rumahmu itu istanamu, segala sesuatunya itu di rumahmu. Jangan kita mengotori rumah kita ini karena emosi di luar. Kalau bisa jangan ya. Jangan. Aduh teman-teman, akhirnya aku berbicara panjang lebar. Lebarnya juga ada banyak. Gak tahu, kayaknya udah ada 40 menit ya. Jadi aku merasa bahagia banget. Kalian stay dengan aku walaupun kalian hanya ngintip-ngintip aja, nggak masalah lah. Yang penting kalau mudah-mudahan ini jadi membantu kita entah untuk apa aja pun terserah lah. Yang penting refleksi ini berguna untuk kita. Semoga jadi bahan pembelajaran untukku juga ya. Semua kita belajar setiap saat, setiap detik kita belajar. Kita nggak pernah tamat di dalam hidup ini. Jadi terus kita belajar. Yang penting intinya kita berusaha menebar kebaikan dari dalam diri kita ke orang lain. Kita sebarkanlah energi positif itu terutama ke ruangan kita, ke lingkungan terdekat kita yang 1 inci itu ya. Ketika di rumah kita positif maupun negatif di luar, kita nggak akan terapa gitu ya. Ya sudah, maksudnya apa ya, supportnya itu dari rumah kita udah baik, keluar pun kita nggak ada terpengaruh teman-teman. Itu yang aku rasakan ya. Ketika aku diberangkatkan misalin untuk satu pekerjaan, aku mau pergi kemana, aku diberangkatkan dengan baik. Moodku itu di perjalanan, di mana aku selalu mengingat gitu, oh aku tadi diberangkatkan dengan baik. Dalam perjalanan walaupun banyak yang aku temui, aku selalu berdoa semoga semuanya akan baik-baik aja nanti sampai aku pulang. Seperti itu. Jadi terima kasih udah menemani aku sepanjang waktu ini, nggak tahu udah jam berapa ini. Thank you for your time, your heart, and your honesty. Semoga kalian sehat selalu, malam ini bisa tidur nyenyak. Sehat-sehatlah di sana, bawalah kedamaian itu, dipikirkan pun percuma, nggak akan ada datang jawabannya hari ini. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di live berikutnya. Jaga hati, jaga nada bicara, jaga energi, dan yang paling penting, jaga moodmu. Sehat-sehatlah selalu, jaga hati, jaga mulut, jaga pikiran. Tapi ingatlah satu hal, tidak ada manusia yang sempurna teman-teman. Setidaknya kita berusaha, oke? Jangan nyerah sebelum perang. Oke, selamat malam, sehatlah selalu di sana, sampai ketemu. Ini weekend, selamat bermalam minggu lah. Kalau mau keluar ya sudah silakan keluar. Kalau mau jajan, mau lompat-lompat silakan keluar. Yang penting hati kalian happy, dan happy lah pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Oke? Thank you so much. See you tomorrow. Bye bye. Selamat malam. Good night. Bye. Selamat malam ya. Sehat-sehat.